Tuhan. Terima kasih atas sambutannya. Saya jujur saya tolong doakan ya. Mari kita mengundang Roh Kudus untuk menerangi hati kita semua di dalam memulai renungan doa pada malam ini. Untuk mengawali ibadah renungan kita pada malam ini, jemaat dipersilakan berdiri dan kita menyanyi dari lagu Sion nomor 224, Apa Kita Hidup Dekat Yesus. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami bertiga untuk membawakan renungan doa pada malam yang ketiga ini, di mana pada malam pertama kita sudah belajar seorang tokoh perempuan yang luar biasa di dalam Alkitab, yaitu Tabita atau Dorcas. Kemudian pada malam yang kedua, seorang tokoh perempuan juga yang tidak kalah pentingnya yang tercatat namanya di dalam Alkitab, yaitu Deborah.
Dan malam ini kita akan belajar tentang seorang tokoh perempuan juga yang sangat luar biasa, yang juga namanya tercatat dalam Alkitab, yaitu Ribka. Nah, terima kasih atas pujian untuk Tuhan. Selanjutnya kita akan masuk di dalam renungan. Kesempatan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Mami. Selamat malam, selamat hari Sabat untuk kita semua. Di malam ketiga ini dibuka oleh kita, judul renungan kita pada malam ini, Ribka, wanita cantik yang menjadi berkat, oleh Mada Ratu Langi Williams. Dalam buku Ellen G. White, Membina Keluarga Bahagia, halaman 511 kiri 3, mengatakan, pelayanan yang dilakukan dengan hati yang bersungguh-sungguh besar imbalannya, maka Bapamu yang melihat yang bersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Oleh hidup yang kita terima dengan kemurahan Kristus, tabiat dibentuk, keindahan sejati mulai diberikan ke dalam jiwa. Sifat-sifat tabiat dari Kristus diberikan dan peta Allah mulai bersinar. Wajah pria dan wanita yang berjalan dan bekerja sama, Allah menyatakan damai surga mereka di sekeliling suasana surga. Bagi jiwa-jiwa ini, kerajaan Allah telah dimulai. Mereka telah memiliki kegembiraan Kristus, kegembiraan yang menjadi berkat bagi sesama manusia. Di malam hari ini ada satu tokoh Alkitab, yaitu di mana dia adalah seorang wanita yang cantik yang Tuhan pakai untuk menyatakan keindahan tabiat Kristus bagi kita semua. Dia adalah seorang yang bernama Ribka. Ribka adalah anak dari Betuel, dan dia memiliki suami bernama Ishak dan memiliki dua keturunan, yaitu Yakub dan Esau. Tuhan menggunakan bukan hanya pria untuk menyatakan Kristus dan tabiatnya, tapi kaum wanita juga dipakai Tuhan menyatakan keindahan tabiat Kristus bagi sesama. Sebagai wanita-wanita Allah, tentu kita ingin menjadi wanita yang dapat menjadi berkat. Dari Alkitab kita belajar kerinduan hati Tuhan agar semua orang percaya dapat menjadi berkat bagi sesama. Salah satu wanita yang luar biasa yang diceritakan dalam Alkitab adalah Ribka. Ribka adalah seorang wanita yang cantik dan saleh, yang mempunyai ketulusan hati yang dicatat dalam Alkitab, yang ditujukan kepada hamba Abraham Eliezer. Kita bisa baca dalam Kejadian 24. Di situ kita akan melihat 6 kriteria di mana wanita bijak yang bisa kita dapatkan dalam diri Ribka. Kita lihat bersama-sama supaya kehidupan kita dapat semakin bersinar dan menjadi berkat bagi orang lain. Di sini ada 6 kriteria. Yang pertama yaitu tentang Ribka, seorang anak di keluarga yang takut akan Tuhan. Di dalam Kejadian 24 ayat 3 dan 4 mengatakan bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Di dalam buku Ellen G. White, Sejarah Para Nabi, halaman 195 mengatakan, Abraham mengetahui dengan jelas bahwa penduduk Kanaan adalah penyembah berhala, sehingga ia tidak menyuruh hambanya mengambil seorang istri bagi anaknya dari kalangan orang Kanaan, tetapi dari kalangan sanak saudaranya di Mesopotamia. Pikiran Abraham tertuju kepada keluarga bapaknya di tanah Mesopotamia. Sekalipun tidak bebas dari penyembah berhala, mereka memelihara pengetahuan serta berbaktian akan Allah yang benar. Abraham memiliki keyakinan bahwa akan ada dari antara keluarganya seorang perempuan untuk anaknya Ishak. Ribka adalah anak Betuel yang masih memiliki ikatan keluarga dengan Abraham yang hidup setia di hadapan Tuhan. Yang kedua, mengenai Ribka memiliki sifat peduli dengan orang lain. Kita bisa baca dalam Kejadian
Di situ mengatakan, jawabnya, minumlah Tuhan, maka segeralah diberikannya minumnya itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Hamba Abraham ini melakukan apa yang diperintahkan, maka tibalah dia di Mesopotamia. Dia berhenti di luar kota dekat sebuah sumur. Dia meminta Tuhan dalam doanya untuk menyertai dan membuat perjalanan berhasil. Dengan tanda-tanda yang diminta oleh Eliezer, hamba Abraham kepada Tuhan, bertemulah dia dengan seorang gadis bernama Ribka. Meskipun Ribka tidak kenal dengan Eliezer yang adalah hamba Abraham, tapi dia menunjukkan sikap peduli terhadap orang asing ini. Ribka tidak cuek dengan orang lain, tetapi dia memberikan perhatian dengan memberi minum hamba Abraham. Jadi kita bisa lihat Ribka di mana dia menolong hamba dan Abraham yaitu Eliezer, meskipun dia tidak mengenal orang itu sama sekali, tetapi dia memiliki kerinduan atau keinginan hati untuk membantu orang itu. Kepedulian sangat minim untuk zaman sekarang. Seharusnya kita memberikan waktu untuk orang-orang di sekitar kita, baik yang sedang ada dalam masalah ataupun tidak. Suatu kali ada seorang ibu rumah tangga yang memberikan waktu untuk mendengarkan cerita orang lain. Padahal dia sendiri lagi sibuk dan tentunya dia sedang ada masalahnya sendiri, tetapi ibu ini mau menyediakan waktunya untuk peduli dengan orang lain. Mari kita belajar bersama untuk lebih peduli dengan keadaan di sekitar kita dan lebih peduli. Yang ketiga, Ribka memiliki dan melatih kekuatan jasmani. Kita baca dalam Kejadian 24 ayat 19, di situ mengatakan, setelah dia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah unta-untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum. Ribka tidak hanya melayani hamba Abraham, tapi juga memberi minum unta-unta yang dibawa oleh Eliezer. Ribka memberi minum unta-unta tersebut sampai puas. Unta adalah binatang yang membutuhkan air lebih banyak dari binatang biasanya. Jadi Ribka bukan hanya dia menolong hamba dan Abraham ini, tetapi dia juga memberi minum unta-unta dari seorang hamba Abraham ini. Di sini dikatakan berapa banyak air yang diperlukan untuk memuaskan sebuah ekor unta. Berapa lamakah Ribka harus bekerja memberi minum untuk 10 ekor unta? Seekor unta yang haus akan minum sebanyak 75 sampai 100 liter air. Memberi air kepada seekor unta yang haus yang minum sebanyak 75 sampai 100 liter air memerlukan waktu 10 menit. Jadi untuk Ribka memberikan minum kepada satu unta membutuhkan 10 menit. Jadi berapa lama diperlukan waktu untuk memberi air kepada 10 ekor unta? Ribka perlu waktu 100 menit. Artinya Ribka memerlukan waktu selama hampir 2 jam untuk memberi minum semua unta. Hanya orang yang melatih tubuh jasmaninya yang mampu menimba air sampai kurang lebih dari 2 jam. Ingatlah, tubuh jasmani kita perlu dilatih, baik melalui olahraga, makanan teratur, cukup tidur, sehingga tubuh kita juga sehat. Sebagai anak Tuhan tidak selalu berbicara tentang kerohanian, tetapi kita juga harus melatih tubuh jasmani kita sendiri. Keadaan fisik bagus, maka kesehatan juga bagus agar kita boleh menolong orang lain. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Esi. Shalom. Selamat hari Sabat. Kita sudah mengikuti kriteria daripada Ribka ini, dan kriteria yang selanjutnya, itu kriteria yang keempat adalah Ribka yang Ribka memberikan yang terbaik dalam setiap kesempatan. Di dalam Kejadian 24 ayat 20, di sana dituliskan bahwa kemudian segeralah dituangnya air yang diguyurnya itu ke dalam palungan, lalu berlari ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanya lalu semua unta orang itu. Saudara-saudara, keadaan tubuh Ribka saat ini sudah pasti capek. Bagaimana kalau kita di posisi Ribka saat ini?
tentu kita juga akan mengalami hal yang sama. Dan di sini walaupun sebagai seorang manusia yang punya keterbatasan fisik, tapi dia tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam setiap kesempatan yang ada. Di ayat 20 ini dikatakan bahwa mereka berlari sekali lagi ke sumur untuk menimba air untuk unta-unta daripada hamba Abraham ini. Jadi kita harus belajar untuk dapat memberikan yang terbaik dalam setiap kondisi kita, setiap apapun yang kita alami. Ketika kita bisa memberikan yang terbaik, mari kita berikan yang terbaik, baik untuk suami, anak, teman yang butuh curhat, tetangga yang minta bantuan, juga untuk layanan di gereja. Mari kita selalu memberikan yang terbaik. Kriteria yang kelima yaitu Ribka, seorang yang murah hati. Kejadian 24 ayat 25 dikatakan bahwa lagi kata gadis itu, baik jerami, baik makanan unta banyak pada kami, tempat bermalam pun ada. Disinilah kita bisa melihat kemurahan hati daripada seorang Ribka ini. Ribka tidak hanya memberikan air kepada hamba Abraham ini, tetapi dia juga bermurah hati untuk menawarkan tumpangan, menawarkan tempat untuk menginap. Jadi utusan Abraham yang baru dia kenal, tetapi dia memperlakukannya dengan murah hati. Jadi pelajaran untuk itu bahwa biarpun orang kita tidak kenal, tetapi mari kita bermurah hati kepada semua orang. Kekristenan berbicara tentang menjadi garam. Garam berbicara tentang pengaruh. Pengaruh ada efeknya pada saat ada tindakan. Dan murah hati sama dengan tindakan. Orang akan lebih respect kepada orang yang murah hati daripada orang yang banyak teori tetapi tidak pernah bertindak. Jadi mari kita memperbanyak tindakan daripada teori, karena itu akan lebih orang akan lebih respect, lebih akan mengenal kita, siapa kita sebenarnya. Kriteria yang keenam adalah Ribka senantiasa memancarkan kasih Tuhan. Di dalam Kejadian 24 ayat 26 sampai 27 dikatakan bahwa lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuhanku Abraham yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuhanku itu, dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuhanku ini. Saudara-saudara, utusan Abraham ini sedang mencari seorang istri yang sepadan, yang pantas untuk Ishak, yaitu orang yang takut akan Tuhan. Karena keluarga Abraham ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi dia ingin mencarikan seorang istri yang takut akan Tuhan juga. Nah, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Yola tadi bahwa keluarga Ribka ini adalah keluarga keluarga yang takut akan Tuhan. Jadi utusan Abraham melihat kebaikan dan kemurahan hati daripada Ribka ini. Jadi dia langsung bertelut dan menyembah Tuhan. Berarti Ribka memancarkan kasih Tuhan karena dia bertindak seperti orang yang takut akan Tuhan. Nah, di dalam Ellen G. White dalam Sejarah Para Nabi halaman 196 mengatakan, di antara wanita-wanita yang berkumpul di sumur itu, pembawaan yang sopan dari seorang telah menarik perhatian dari hamba Abraham ini. Apabila wanita itu kembali dari sumur, orang asing itu pergi menemui dia. Jadi hamba Abraham ini pergi menemui Ribka ini.
sambil meminta air dalam buyung yang ada di atas bahunya. Permintaan itu dijawab dengan ramah sekali, dengan satu tawaran untuk memberi minum unta-untanya pula. Jadi di sini Ribka memberikan dengan tidak pikir dulu. Dia tidak memikir dirinya sendiri bahwa dia akan kecapean kalau dia memberikan air ini, kemudian kembali lagi ke sumur untuk mengambil. Tapi dia dengan senang hati memberikan langsung dengan ramah dan dikatakan bahwa dengan satu tawaran untuk memberi minum unta-untanya pulang. Jadi demikian tanda yang dikehendaki itu telah diberikan. Ribka ini adalah seorang yang sangat cantik parasnya dan kesopan santunannya memberikan bukti akan satu hati yang baik, rajin, dan bersemangat. Saudara-saudara, Ribka selain cantik dari tampak luar, Ribka juga cantik dari hal sikap dan tabiat yang ditunjukkan kepada hamba Abraham atau kepada Eliezer. Jadi dari sini Eliezer mengetahui bahwa Ribka ini adalah anak Tuhan. Dia melihat dari perbuatan serta tutur kata yang baik daripada Ribka itu. Jadi mari sebagai umat-umat Tuhan memiliki tabiat seperti Ribka ini, bahwa menolong orang lain tidak perlu dipikir-pikir, tetapi langsung memberikannya dengan sukacita. Kesimpulan akan dibawakan oleh Ibu Leticia. Terima kasih untuk kedua saudara Yulia, Yola dan Cindy yang telah bersama-sama untuk membawakan renungan pada hari ini. Tadi kita semua sudah mendengar tentang Ribka. Sekali lagi saya mengulangi judul renungan malam yang ketiga ini, Ribka wanita cantik yang menjadi berkat. Kita semua sudah tahu bahwa Ribka ini adalah istri daripada Ishak. Nah, kalau kita lihat di sini tadi sudah dibacakan, ada 6 kriteria wanita bijak yang dimiliki oleh Ribka atau yang ada pada Ribka. Yang pertama, Ribka ini seorang anak dari keluarga yang takut akan Tuhan. Jadi kita bisa baca di dalam Kejadian 24 ayat 3 dan 4, di mana pada waktu Abraham ini dia mau mencari seorang istri untuk anaknya Ishak, dia harus memastikan bahwa seorang istri yang akan menjadi seorang perempuan yang akan menjadi istri untuk anaknya Ishak, dia harus pastikan bahwa dia harus berasal dari keluarga yang takut akan Tuhan. Nah, itulah sebabnya Abraham ini tidak mengambil seorang perempuan dari daerah Kanaan yang tepatnya berdiam untuk Ishak, karena dia tahu bahwa bangsa Kanaan ini adalah bangsa yang penyembah berhala. Tetapi dia teringat kepada sanak saudaranya yang ada di Mesopotamia. Dia percaya bahwa di antara keluarganya pasti mempunyai seorang anak gadis yang takut akan Tuhan. Itulah sebabnya dia menyuruh daripada hambanya Eliezer untuk pergi menemui akan keluarganya yang ada di Mesopotamia, dan Abraham teringat akan keluarganya yang bernama Betuel, di mana Betuel ini adalah ayah dari Ribka itu sendiri. Betuel ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Kemudian kriteria sifat bijak yang kedua yang dimiliki oleh Ribka adalah sifat peduli dengan orang lain. Tadi sudah dijelaskan, Ribka ini ketika Eliezer hamba Abraham ini meminta minum kepada dia tidak berpikir panjang, tetapi dia langsung menimba air
untuk diberikan kepada Eliezer. Padahal Ribka ini belum pernah bertemu dengan Eliezer. Dia belum kenal Eliezer ini adalah hamba Abraham. Tetapi dia dengan spontanitas, dia dengan tulus memberikan minum kepada Eliezer ini. Disinilah kita lihat sifat peduli yang sungguh luar biasa yang dimiliki oleh Ribka ini. Nah, kalau kita berbicara tentang sifat peduli, zaman sekarang ini, zaman modern, zaman teknologi, hampir-hampir mungkin jarang kita temui ya orang yang mau peduli kepada orang lain, terutama kepada orang asing yang belum dia kenal sama sekali. Saya juga mungkin masuk di dalam kelompok itu. Kadang-kadang saya hanya mau membantu orang, peduli orang kalau saya kenal atau mungkin dia pernah membantu saya. Tetapi pelajaran dari Ribka ini kita boleh mengambil bahwa kita harus peduli terhadap siapapun yang memang layak untuk kita bantu. Karena kan ada orang juga kan kalau macam biasa kami jalan-jalan di kota itu tiba-tiba ada mama kasih uang Kak 1.000 Kak untuk ini. Terus anak-anak kecil saya bilang kamu punya rumah di mana? Dia bilang di Karo. Saya bilang ini anak ini orang tuanya tidak peduli Kak. Atau biasa saya kasih uang tapi saya bilang begini, jangan beli rokok ya anaknya, beli makanan yang bisa menyehatkan kamu. Jadi inilah sifat kedua yang dimiliki oleh Ribka, yaitu dia peduli kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, sikap bijak yang dimiliki oleh Ribka. Ribka memiliki dan melatih kekuatan jasmani. Jadi tadi kita sudah dengar untuk satu unta dibutuhkan sekitar 75 sampai 100 liter air bagi satu unta untuk memenuhi dia punya rasa haus. Nah, 10 unta kalikan misalnya kita pukul rata 100 liter kali 10 unta berapa? 1000. Jadi Ribka dia harus menimba 1000 liter untuk 10. Iya, 1000 liter ya. 1000 liter untuk diberikan minum kepada unta daripada Eliezer ini. Itu butuh waktu, bukan singkat, tetapi tadi sudah dijelaskan sekitar 2 jam. Saya waktu masih kecil, dulu saya punya pekerjaan rutinitas itu waktu saya masih SD. Setiap hari pagi sore saya pergi timba air di sumur, dan itu bawa dengan apa ini, bambu. Kalau di kampung kan saya tidak tahu kalau di Papua. Dan kalau pergi tidak jadi besar karena kita menurun. Tapi kalau pulangnya ini naik begini. Jadi saya biasa berapa kali berhenti baru bisa sampai di rumah. Itu setiap hari 2 kali, pagi dan sore, sebelum pergi ke sekolah dan setelah pulang sekolah. Nah, saya bayangkan ini Ribka ini. Dia menimba air 1000 liter. Dia tidak mengeluh, luar biasa ya. Kalau zaman sekarang mungkin jarang ya orang timba air. Saya di rumah juga punya sumur ini karena kalau air tidak mengalir, karena kami tidak punya penampungnya. Jadi kalau padam listrik, saya timba air baru berapa kali saya sudah capek. Nah ini Ribka ini ya timba air sebanyak itu luar biasa, hebat ya. Zaman sekarang mana orang mau timba air tidak tinggi seperti itu langsung air keluar. Ya, iya, jadi itu. Tetapi kenapa Ribka melakukan itu? Karena dia itu punya sifat peduli dan sifat melayaninya itu sangat tinggi ya. Kemudian yang keempat yaitu Ribka memberikan yang terbaik dalam setiap kesempatan. Pastinya di dalam menimba air 1000 liter ini pastinya Ribka rasa capek. Pasti dia rasa capek, itu kita tidak bisa pungkiri. Tetapi kenapa dia mau melakukan itu? Karena dia mau melakukan sesuatu pekerjaan yang terbaik menggunakan setiap kesempatan yang ada. Nah, ini juga menjadi pembelajaran bagi kita. Saya sendiri, saya dipercayakan untuk tahun ini sebagai ketua departemen rumah tangga. Saya kadang merasa saya tidak bisa menjalankan tugas tanggung jawab saya dengan baik, ya. Tetapi kita
kita lihat Ribka ini luar biasa. Dia selalu melaksanakan tugas melayani dengan baik walaupun dia merasa capek. Menjadi pembelajaran bagi kita, terutama ibu-ibu ya, mama-mama, kita bangun pagi selesai kita mungkin worship pagi dengan keluarga, kita langsung menuju dapur, sibuk dengan pekerjaan rutinitas kita, apalagi ibu-ibu yang kerja di luar. Jadi tidak ada berhentinya untuk kerja-kerja. Saya jujur, saya biasa mengeluh capek apa segala macam. Tapi kita belajar dari Ribka, dia tidak pernah mengeluh, ya. Dan pelajaran buat kita. Saya bilang sama ketua, kalau mengeluh itu tidak ada solusi. Tapi apa yang kita harus lakukan? Kita harus berdoa. Tadi kebetulan betul hari ini dia paus. Kalau perwira itu ada paus. Jadi kemudian mereka ada juga kunjungan dari Polda. Terus katanya ada masalah. Dia bilang begini, aduh, saya tinggal di Polsek saja sudah supaya kegiatan tidak terlalu banyak. Terus saya bilang begini, Pak, mengeluh itu tidak ada solusi. Yang kamu lakukan sekarang berdoa. Tuhan bilang begini, kalau kau menghormati keputusan hari Sabat itu, Tuhan akan memberikan kemenangan, bukan dari satu segi saja, tetapi dalam semua hal. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian yang kelima, Ribka seorang yang murah hati. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa dia bukan hanya memberikan minum kepada Eliezer, hamba Abraham, dan unta-untanya, tetapi juga memberikan tumpangan. Jadi dia tidak setengah-setengah di dalam menolong. Saya ingat saya punya orang tua, waktu saya masih kecil, pernah waktu itu musim panen padi. Kami bukan orang kaya, orang tua saya bertani. Pada waktu itu, jadi ada beberapa keluarga ini, kita tidak kenal mereka dari kampung sebelah. Terus mereka mencari kampung di mana mereka lagi panen padi. Kebetulan kami waktu itu panen padi. Jadi biasanya kalau kita panen sendiri kita tidak mampu. Jadi mama dengan bapak panggil keluarga-keluarga itu. Mereka tinggal di rumah itu hampir 2 minggu dan otomatis ya kita kasih makan. Tapi yang saya lihat luar biasa dari saya punya orang tua saya tidak pernah memotong upah untuk keluarga itu karena mungkin kalau kita sudah dikasih makan. Mereka tidak memotong upah, dia kasih full. Jadi ini saya baca ini, saya ingat saya punya orang tua bahwa ketika kita mau membantu orang itu jangan kita setengah-setengah. Kita harus tulus. Saya juga kadang setengah-setengah, saya jujur. Manusiawi ya, kita tidak bisa mengatakan seperti itu. Kemudian yang keenam, Ribka senantiasa memancarkan kasih Tuhan. Jadi ini hamba Abraham ini Eliezer, sebelum dia jalan ke Mesopotamia, dia berdoa, dia meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati perjalanannya berhasil dan dia dipertemukan dengan seorang gadis yang akan menjadi istri daripada Ishak. Dan perjalanannya itu berhasil, itulah sebabnya dia berdoa, dia berlutut kepada Allah dan dia melihat apa yang dia kriteria yang disampaikan oleh Abraham itu semua itu ada pada Ribka. Ribka ini dikatakan dia senantiasa memancarkan kasih Tuhan. Luar biasa ya. Ini menjadi pembelajaran penting bagi anak-anak muda ya, terutama cewek-cewek. Bukan dari di sini dikatakan Ribka ini dia bukan hanya cantik dari penampilan luar, tetapi dari perilakunya, ya, dari perilaku. Saya bukan orang cantik, tapi bukan cantik, tetapi untuk anak-anak yang cewek-cewek ini, biar kita tidak cantik, tetapi kita harus jaga kita punya perilaku. Karena orang akan menghargai kita dari kita punya perilaku. Biar kita cantik, tapi kalau perilaku kita tidak bagus, nah itu sama saja dengan nol. Jadi itulah tabiat yang dimiliki oleh Ribka yang sungguh luar biasa, yang menjadi inspirasi bagi kita semua, terutama bagi kita kaum bakti wanita. Kiranya pelajaran atau pengalaman tentang Ribka ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati.